Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sari Dewi SPDI PPG Daljab PAI dan Budi Pekerti UIN Syahada Padang Sidimpuan kelas 2 PAI. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pokok-pokok dengan baik, mengenal hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil, memahami makna Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan baik. Yang ketiga, menulis Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Yang keempat adalah mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Dan yang kelima adalah menjelaskan pokok-pokok isi kandungan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Pada pembelajaran kali ini, kita berjumpa kembali pada materi Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di kelas 3. Untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan membaca bersama-sama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak sekalian, coba ikuti lafalan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, anak-anak ulangi, ikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Ulangi sekali lagi. Khalaqal insana min alaq. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Coba ikuti sekali lagi. Iqra wa rabbukal akram. Ayat keempat. Allazi allama bil qalam. Sekali lagi. Allazi allama bil qalam. Ayat kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Sekarang coba ikuti secara keseluruhan. Kita mulai kembali dari ayat pertama sampai ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah dia Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, coba anak-anak ibu dipahami ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5.
Sekarang kita masuk kepada artinya atau terjemahannya. Terjemahan ayat pertama yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dan ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekarang kita masuk ke isi kandungan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq ini merupakan surah yang pertama atau wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hiro. Kemudian surah Al-Alaq ini merupakan surah yang ke-96 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 19 ayat. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 5 ayat, karena yang 5 ayat ini merupakan surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian surah Al-Alaq ini termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa dia disebutkan surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan di kota Mekkah. Selain itu, surah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua, yaitu khalaqal insana min alaq, yang artinya adalah segumpal darah. Maksudnya adalah di dalam ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah. Kemudian ada di situ ilmi, yaitu yang menunjukkan bahwa manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu, tidak berbatas waktu, mulai dari buayan sampai ke liang lahat, seperti di dalam pepatah Islam, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya adalah tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kita masuk ke pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Di sini menjelaskan bahwa ayat yang pertama adalah perintah membaca. Perintah membaca di sini berarti yaitu perintah untuk belajar. Maksudnya adalah menuntut ilmu itu dimulai dari membaca. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Maksudnya kita menulis itu harus dengan pena sehingga kita memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, Allah adalah Tuhan yang maha mulia. Yang kelima, Allah lah yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu untuk mengulangi kembali pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Berjumpa kembali pada pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.